Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha minal adabi yawma yulaqih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa taraka ummatahu ala mahajjatin bayda anaqiyah lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumil qiyamah. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azanallahu jami'an. Hadirin saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita ini yang insyaallah masih kita kaji kitab Salasuna Baban di Jalbir Rizq. Kitab yang menjelaskan tentang 30 kunci pembuka pintu rizki yang insyaallah kita kaji malam hari ini Al-Babus Samin Ashar, kunci yang ke-18, yaitu Ad-Du'a wa Ta'alluqul Qalbi Billah, yaitu berdoa dan ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelumnya kita sadari bahwasanya manusia dalam hidupnya pasti mengalami yang namanya hambatan, rintangan, serta berbagai macam kesulitan. Tapi seorang muslim karena dia memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seorang muslim pun bertaqarrub kepadanya, mendekatkan diri kepadanya ketika menghadapi rintangan, hambatan, tantangan dan berbagai kesulitan. Maka dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tempat satu-satunya mengadukan segala kesusahan dan kesedihannya. Permohonan dari seorang hamba yang lemah, yaitu manusia, karena manusia itu sangat lemah, kepada Zat yang maha kuasa, yang maha perkasa dan maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, akan aku kabulkan doanya orang yang berdoa kepadaku ketika dia mau berdoa kepadaku. Falyastajibu li, hendaklah dia kabulkan untukku. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita supaya kita berdoa kepadanya. Berapa banyak permasalahan yang sudah kita adukan kepada Allah, dan juga ternyata banyak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Ketika kita mohon karunia-Nya, nikmat-nikmatnya, rahmatnya, ampunannya, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang permohonan ini disebut dengan ad-du'a atau doa. Dan doa ini termasuk salah satu dari anwa'ul ibadah, dari macam-macam ibadah. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi, yang Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih. Nabi bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah, berdoa itu adalah ibadah. Jadi doa itu ibadah. Kalau kita itu memohon kepada Allah dengan bahasa apapun, yang penting kita sadar dengan apa yang kita minta kepada Allah, itu namanya kita sedang beribadah.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kita supaya kita berdoa memohon kepadanya. Dalam surat Ghafir ayat yang ke-60 Allah taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu telah berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, kata Allah, niscaya aku kabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang yastakbirun, sombong dari beribadah kepadaku, maka dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Berarti Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, ud'uni, kata Allah, berdoalah kalian kepadaku. Ini Allah perintahkan. Allah perintahkan kita untuk memohon kepadanya. Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha memiliki segalanya, sedangkan kita itu fakir. Kita butuh memohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memenuhi apa yang kita inginkan. Jadi kita harus sadari kita ini fakir, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga sudah menyatakan di surat Fatir ayat yang ke-15 Allah mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian itu fakir, kalian itu sangat membutuhkan ilallah, Allah. Kalian sangat membutuhkan Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Jadi kita harus sadari kita ini fakir. Kenapa kita dikatakan fakir? Karena kita diciptakan olehnya dari suatu yang tidak ada menjadi ada. Karena kita dicukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Di dunia ini Allah cukupi. Dari suatu yang kita itu tidak tahu apa-apa, lalu Allah berikan untuk kita pendengaran, penglihatan, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat An-Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dialah Allah, atau Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, yang ketika keluar la ta'lamuna syai'a, kata Allah, kalian tidak mengetahui apapun. Lalu wa ja'ala lakumus sam'a, Allah jadikan untuk kalian pendengaran. Ini Allah berikan kepada kita pendengaran, kemudian wal absar, penglihatan, lalu juga wal af'idah, Allah berikan hati untuk kita sehingga kita bisa berpikir. Karena menurut para ulama berpikir itu dengan hati, lalu ke otak, tapi awalnya dari hati. La'allakum tashkurun, agar supaya kalian bersyukur. Ini kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala karena kita diciptakan oleh Allah. Allah cukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Ketika kita butuh rizki, maka Allah juga berikan rizki itu kepada kita. Butuh dipalingkan dari bahaya, dari musibah, Allah juga palingkan itu. Sedangkan Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid, sedangkan Allah itu Maha Kaya lagi Maha terpuji. Jadi Allah Maha Kaya, innallaha huwar razzaq, Allah lah yang Maha memberi rizki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang kokoh. Kemudian Allah juga tidak bosan-bosannya untuk mengabulkan doa kita sampai kita sendiri yang bosan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yamallu, atau la yamallullaha hatta tamallu. Allah itu tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Dalam kita beramal juga seperti itu, ya. Kalau kita beramal, Allah itu tidak akan bosan memperhatikan amalan kita, mencatat, dan Allah akan membalas amalan kita. Allah itu nggak bosan sampai kita sendiri yang bosan. Seperti itu pula dalam kita berdoa. Allah itu nggak akan bosan mengabulkan apa yang diinginkan oleh hambanya, dan tidak mengurangi kekuasaan Allah atau kemahakayaannya Allah sedikit pun. Sampai manusia sendiri yang bosan. Ini kata Nabi, la yamallullaha hatta tamallu.
Allah itu tidak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita sampai kita sendiri yang kadang bosan berdoanya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Salman Al-Farisi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min 'abdihi an yarfa'a ilaihi yadayhi fayaruddahuma sifran." Sesungguhnya Rabb kalian, Tuhan kalian itu hayyun karim, maha malu lagi maha mulia. Yastahyi min abdihi, yang Allah itu malu kepada hambanya ketika hamba itu yarfa ilaihi yadaihi, dia mengangkat menengadahkan kedua tangan kepadanya, fayaruddahuma sifran, lalu hamba itu menarik kedua tangannya dalam keadaan kosong. Allah malu kalau hamba itu tidak dipenuhi keinginannya, tidak dikabulkan doanya. Allah malu. Nanti Allah itu benar-benar akan mengabulkan doa hambanya. Maka kalau kita berdoa, insya Allah kita itu tidak akan rugi. Ada beberapa hadis yang juga menerangkan tentang bahwa kalau kita itu berdoa, maka insya Allah ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah kabulkan langsung setelah dia berdoa, atau mungkin ada jeda waktunya. Atau yang kedua, Allah akan simpan doanya itu nanti dan Allah berikan di hari kiamat. Dan kemungkinan ketiga, Allah itu akan palingkan dia dari kejelekan yang semisal dari doanya. Berarti 3 perkara ini yang kalau seorang muslim berdoa, insya Allah dia tidak akan merasakan kerugian. Dia tidak akan pernah merasa rugi dengan doa yang dia ucapkan, yang dia panjatkan. Maka poin yang akan kita kaji di sini tentang salah satu di antara keutamaan berdoa, yaitu pentingnya berdoa dan manfaatnya atau fadilahnya dalam kehidupan seorang muslim. Ada berapa fadilah dari berdoa yang disampaikan atau yang diucapkan oleh seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang akan kita bahas nanti yaitu tentang doa itu menjadi kunci pembuka pintu rezeki. Tapi sebelumnya ada beberapa fadilah doa. Yang pertama, atau manfaat doa ya. Yang pertama, ad-du'a yub'idun nafsa 'anit takabbur. Ini yang pertama, doa itu akan menjauhkan jiwa manusia dari sikap sombong. Artinya kalau orang berdoa memohon kepada Allah, akan dihilangkan sikap kesombongan pada dirinya. Makanya Allah mengatakan tadi di ayat, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan kalian telah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian niscaya aku kabulkan doa kalian. Lalu Allah mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Maksudnya dia sombong, tidak mau berdoa kepadaku. Berarti orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, pada dirinya ada kesombongan. Mungkin dia merasa sudah tercukupi semua keinginannya, atau mungkin dia sudah merasa cukup dengan apa yang dia miliki sekarang, sehingga dia tidak mau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal seorang muslim itu setiap saatnya, setiap detiknya dia butuh Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus punya hubungan dengan Allah minimal dengan doa. Dan supaya seorang muslim itu tidak sombong, maka dia dianjurkan untuk berdoa. Begini, kalau seorang meminta kepada orang lain, si fulan meminta kepada si fulan, biasanya orang yang meminta itu merendahkan dirinya, merendahkan hatinya.
kalau dia ingin dikabulkan doanya. Contohnya dia rendahkan hatinya. Walaupun misalnya katakanlah orang yang mau dimintai bantuan misalnya dari segi ekonomi mungkin lebih rendah, tapi sekarang dia butuh bantuan orang tersebut, pasti dia akan merendah. Walaupun orang yang meminta ini katakanlah lebih kaya, tapi ketika dia meminta, dia akan merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Kalau ingin doanya itu atau permintaannya tadi dikabulkan. Tapi kalau tidak mau, ya, orang itu tidak mau berdoa, biasanya orang itu atau dia tidak mengharapkan dipenuhi permintaannya, orang itu ya tidak mau merendahkan hatinya. Nah, sekarang ketika orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau memang dia mengharapkan terkabulnya doa, dia tidak akan sombong kepada Allah. Apalagi di sini kalau orang nggak mau berdoa dikatakan sombong, dan sombongnya itu kepada Sang Pencipta. Maka dikatakan oleh para ulama ini adalah kesombongan yang paling buruk. Ya, aswaul kibr, bentuk kesombongan yang paling buruk ketika sombong kepada Sang Pencipta. Wong dia makhluk kok mau sombong kepada Khaliknya, kan nggak pantas. Sombong sesama makhluk saja tidak dibolehkan, apalagi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kesombongan yang paling jelek. Ini yang pertama. Ad-du'a yub'idun nafsa 'anit takabbur. Berdoa itu akan menjauhkan jiwa manusia dari sikap sombong. Lalu yang kedua, ad-du'a yamnahu ar-rahatan nafsiyah. Berdoa itu akan memberikan ketenangan jiwa. Ketika orang itu bergantung kepada Zat yang maha kaya, yang maha kuasa dan maha segalanya, yaitu Allah, kan dia ketika bersandar bergantung kepada Zat yang maha kaya, maka dia akan tenang. Kenapa? Allah maha kaya dan dia yang akan memberikannya. Berbeda kalau bergantungnya kepada orang yang tidak punya. Makanya ada peribahasa faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa ya nggak mungkin memberi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Dan kalau jiwa kita bersandar bergantung kepada Zat yang maha kaya, menjadikan hati kita tenang. Apalagi kalau doanya dikabulkan, tambah tenang lagi. Walaupun tidak dikabulkan, kalau memang hatinya itu benar-benar berserah diri kepada Allah atau belum dikabulkan, ya, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya dia berserah diri kepada Allah, akan ada ketenangan. Apalagi kalau dikabulkan, jelas dia akan menjadi tenang lagi. Ini yang kedua, ad-du'a yamnahu rahah an-nafsiyah. Berdoa itu akan memberikan ketenangan jiwa, ketenangan batin. Yang ketiga, ad-du'a sababun lidaf'i ghadabillah. Berdoa itu akan menjadi sebab tertolaknya kemurkaan Allah. Orang kalau berdoa, maka kemurkaan Allah itu tidak jadi diberikan kepada orang tersebut. Ya, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Orang yang tidak mau memohon kepada Allah, Allah akan marah, Allah akan murka kepadanya. Kalau orang itu tidak mau memohon kepada Allah. Ada seorang penyair mengatakan, la tas'alanna bani adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdab in tarakta su'alahu wa bani adam hina yus'alu yaghdab. Yang artinya la tas'alanna bani adam hajatan, janganlah sekali-kali kamu meminta kepada Bani Adam suatu hajat. Janganlah kamu sekali-kali meminta suatu hajat, suatu kebutuhan kepada sesama manusia. Tapi wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu, mintalah kepada Zat yang pintu-pintunya tidak pernah ditutup, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Allahu yaghdab in tarakta su'alahu, atau Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah itu akan murka jika kamu meninggalkan memohon kepadanya, jika kamu tidak mau memohon kepadanya. Sebaliknya, wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Sedangkan manusia ketika diminta dia malah marah. Ini bedanya Allah dengan makhluknya atau sama manusia. Kalau Allah itu, kalau hambanya tidak mau mohon kepadanya, Allah murka. Tapi kalau manusia diminta-minta, murka manusia. Senang kalau tidak diminta. Kenapa? Karena manusia itu nggak memiliki. Makanya kepemilikannya pun nisbi. Andai kata dia merasa memiliki, kepemilikannya nisbi. Sehingga kalau diminta, dia marah. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah nggak diminta, maka Allah murka. Makanya kita pun berusaha kalau mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun kita itu mohon kepada Allah. Dan seperti itu para sahabat ketika memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai istilahnya ketika tali sandalnya lepas atau tali sandalnya putus, mohonlah kepada Allah, bukan memohon kepada manusia. Apalagi urusan-urusan yang besar, urusan yang sepele, ya. Ada sesuatu yang jatuh dari kita, ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala penggantinya. Atau ada sesuatu yang rusak, katakanlah tadi misalnya lagi pakai sendal, jalan, tali sendalnya atau platnya putus, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikannya insyaallah. Dan yang keempat, ini poin yang sedang kita bicarakan, yaitu bahwa ad-du'a'u babun min abwabir rizki. Doa itu adalah salah satu pintu di antara pintu-pintu rizki. Ini yang akan kita fokuskan di sini. Mu'alif membawakan beberapa dalil, yaitu yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Al-hadis. Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, ini hadis qudsi, ya ibadi kullukum ja'i', wahai hamba-hambaku, masing-masing kalian itu ja'i'un, lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan kepadanya. Setiap manusia itu mengalami yang namanya lapar, kecuali orang yang Allah beri makan kepadanya. Maka kata Allah, fastat'imuni, mohonlah kalian makan kepadaku, mintalah makan kepadaku, ut'imkum, niscaya aku beri makan kalian. Ya ibadi kullukum 'arin, wahai hamba-hambaku, masing-masing kalian itu 'arin, telanjang, tidak berpakaian. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian untuknya. Fastaksuni, maka mintalah kalian pakaian kepadaku, aksukum, niscaya aku beri kalian pakaian. Serta kalimat yang semakna dengan hadis ini, karena hadis ini sebenarnya cukup panjang. Dia di sini Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi ini, ya, wahai hamba-hambaku, masing-masing kalian itu orang yang lapar, kecuali orang yang aku beri makan kepadanya, maka mintalah kalian makan kepadaku, niscaya aku beri kalian makan. Ini salah satu kunci pembuka pintu rizki. Dan rizkinya di kalimat ini disebutkan adalah berupa makanan. Ut'imkum, aku beri makan kalian. Ini berarti rizki berupa makanan. Tapi caranya bagaimana membuka pintu makanan ini, bagaimana ya membuka pintu rizki berupa makanan ini? Allah tunjukkan, fastat'imuni, kata Allah, maka mintalah kalian makan kepadaku. Berarti manusia
atau orang mukmin diperintahkan untuk memohon, untuk berdoa kepada Allah, memohon makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya. Disuruh untuk memohon kepada Allah makanan supaya Allah berikan makanan. Serta apapun yang diinginkan oleh hamba itu, syaratnya memohon kepada Allah. Karena Allah mengatakan fastat'imuni. Dan kalimat berikutnya fastaksuni. Kalau kalian butuh pakaian, mohonlah pakaian kepadaku. Berarti suruh berdoa, memohon kepada Allah agar diberi pakaian, serta permohonan apapun. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang salah seorang hambanya, yaitu Nabi Musa alaihissalam, Allah tunjukkan bahwasanya hambanya yaitu Nabi Musa alaihissalam itu benar-benar membutuhkan Allah, dan Allah pun penuhi apa yang dia inginkan. Ketika hambanya yaitu Nabi Musa berdoa memohon kepada Allah, yaitu ketika dia berada di sumur di Madyan, ya, atau di sumur yang ada airnya di daerah Madyan. Ketika dia lihat banyak manusia yang berkumpul di situ mengambil air, ma'a Madyan. Kemudian dia berpaling dari tempat tersebut, dia menuju naungan pohon, dia bersandar di bawah pohon. Apa yang dia lakukan? Kan dia menyingkir menjauh dari Mesir menuju daerah Madyan yang sangat jauh, perjalanan yang jauh dari Mesir ke daerah Madyan. Perjalanannya kalau sekarang beda negara. Ini Nabi Musa. Setelah dia diberitahu suruh keluar dari Mesir karena ya, tentara Mesir akan membunuh Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang yang memberikan nasihat, yang dia ini benar-benar ikhlas memberikan nasihat kepada Nabi Musa agar dia meninggalkan Mesir. Maka dia pun tinggalkan negeri Mesir ini, menuju negeri Madyan, daerah yang sangat jauh. Ketika sampai di Ma'a Madyan, yaitu tempat mengambil air, orang-orang berkumpul di situ, ya, dia menuju naungan Allah Subhanahu wa taala, menuju naungan pohon dan berlindung atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Apa yang diucapkan? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-24. Nabi Musa mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku itu sangatlah fakir dengan apa yang engkau turunkan kepadaku berupa kebaikan. Aku sangat fakir, ya, sangat membutuhkan kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Ini Nabi Musa merasa dirinya fakir sehingga dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berikan kemudahan untuknya sehingga dia, ya, bertemu dengan Nabi Syuaib dan Allah berikan perlindungan untuknya. Karena memang waktu itu dia sangat membutuhkan kemana dia mau pergi, karena tidak ada tempat yang dia tuju. Dia asalnya di Mesir, keluarganya semuanya baik, ya, keluarga yang mengasuhnya itu Fir'aun dan keluarganya serta dari Bani Israel semuanya ada di Mesir, tidak ada tempat yang mau dia tuju. Maka dia butuh perlindungan, butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon kepada Allah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak lupa memohon rizki. Dan salah satu doa permohonan rizki yang Nabi SAW mencontohkan kepada kita, yaitu ketika kita duduk di antara dua sujud. Ketika kita duduk di antara dua sujud dalam sholat kita, yang mungkin ini kalimatnya berbeda-beda, tapi mu'alif membawakan riwayat Rabbih firli warhamni wajburni wa'afini warzukni wahdini warfa'ni. Ini kalimat ini kan kadang berbeda-beda, ada yang 7 kata, ada yang 6, ada yang 5. Rabbih firli warhamni wajburni wa'afini warzukni wahdini warfa'ni.
Wahai Rabbku, berikan ampunan untukku, rahmati aku, cukupi kekuranganku, sehatkanlah aku, berikan aku rizki, tunjukkanlah aku, berikan aku petunjuk, dan angkatlah aku. Kalimat yang dijadikan dalil di sini warzuqni, berikan aku rizki. Berarti di sini kunci pembuka pintu rizki, memohon kepada Allah rizki. Rizki apa yang dimaksud kata mu'alif, yaitu ma yuslihu bihi qalbi, sesuatu yang bisa untuk memperbaiki hatiku. Ini rizki yang paling kita butuhkan. Sesuatu yang bisa untuk memperbaiki hatiku berupa ilmu, petunjuk, pengetahuan, keimanan, serta yang mencakup pula amal yang soleh dan akhlak yang baik. Ini untuk kebutuhan hatiku atau rohaniku. Juga wa ma bihi yuslihu badani, sesuatu yang bisa untuk memperbaiki jasmaniku atau badanku, yaitu berupa rizki yang halal, yang menenangkan, yang tidak sulit untuk didapatkan dan tidak ada kesulitan setelah didapatkan. Ini maksud kita memohon kepada Allah, warzuqni, berikan aku rizki. Mungkin kan kadang ada yang kalimatnya pendek, Rabbi firli warhamni warzuqni, atau Rabbi firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, atau ada yang 8. Intinya ada kalimat di antara doa, di antara duduk di antara dua sujud, kalimat warzuqni. Berarti di situ orang itu sedang meminta rizki. Dengan berdoa itu, yaitu meminta rizki, itu salah satu kunci pembukanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri memerintahkan kepada kita, fabtahu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Carilah di sisi Allah rizki itu dan berdoa, beribadalah kalian kepadanya. Berarti cara mencari rizki juga sambil ibadah, berdoa. Washkuru lahu, bersyukurlah kepadanya, ilaihi turja'un, kepadanya kalian akan dikembalikan. Maka carilah rizki itu dari Allah, bukan dari yang lain, atau mintalah rizki itu kepada Allah, bukan kepada yang lain. Karena yang mampu untuk memberikan rizki itu hanyalah Allah, sedangkan yang lain tidak memiliki apapun. Makanlah rizki yang Allah berikan, ya, dengan cara yang halal memang. Lalu beribadahlah, memohon kepadanya, dan bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan. Ini yang namanya doa, termasuk salah satu kunci pembuka pintu rizki. Intinya, ya, kita memohon kepada Allah. Dengan memohon Allah berikan. Kita lihat sekarang para anbiya wa rusul, para nabi dan para rasul, setelah mereka berdoa, ternyata oleh Allah kabulkan doa mereka. Di sini ada 3 contoh. Contoh yang pertama yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran tentang doanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berdoa memohon kepada Allah setelah mengambil ibrah dari Maryam. Ketika dia datang ke kamarnya atau ke mihrabnya, ternyata dia dapati di dalam mihrabnya Maryam ada makanan yang bukan musimnya. Dan ternyata ketika ditanya, huwa min indillah, itu jawabannya Maryam. Makanan ini dari sisi Allah, berarti Allah, dia terinspirasi. Berarti Allah itu maha kaya, walaupun bukan musimnya ternyata Allah berikan. Sesuatu yang mustahil ternyata jadi perkara yang nyata, yang benar. Kelihatannya mustahil, tapi kalau kita mohon kepada Allah jadinya tidak mustahil, sebagaimana yang terjadi pada Maryam. Dia mengambil inspirasi, suatu yang kelihatannya mustahil ternyata bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka dia pun yang menganggap dirinya sudah mustahil tidak punya anak, dirinya sudah tua, istrinya mandul, tapi dia mengambil inspirasi tadi, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam surat Ali Imran, hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Maka di sanalah
ketika Nabi Zakaria melihat tadi Maryam ternyata dia mendapatkan rizki di luar waktunya, atau perkara yang mustahil ada ternyata Allah adakan, hunalika da'a Zakaria, disitulah Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, wahai Rabbku anugerahkanlah, karuniakanlah untukku berupa keturunan yang thayyibah, yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar doa. Ternyata Allah kabulkan. Ini suatu yang kelihatannya mustahil, tapi Allah kabulkan. Dirinya sudah tua, istrinya mandul, tapi ternyata Allah kabulkan. Tinggal kekuatan doa kita, kalau bisa samakan dengan kekuatan doanya Nabi Zakaria. Butuh kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh yang pertama. Allah kabulkan doanya Nabi Zakaria, padahal mungkin itu perkara yang mustahil. Yang kedua, dalam surat Al-Anbiya Allah terangkan tentang Nabi Ayyub alaihissalam. Allah berfirman, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad-durr wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durr wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum. Dan Nabi Ayyub ketika dia menyeru memohon kepada Rabbnya, inni massaniyad-durr, sesungguhnya aku telah tertimpa mudarat, wa anta arhamur rahimin, dan engkau ya Allah zat yang paling kasih sayang di antara para penyayang. Dia memohon kepada Allah ketika dia mendapati penyakit yang sulit ditemukan obatnya, dan dia sudah mengalaminya dalam riwayat 16 tahun atau 15 tahun lebih. Lama. Istilahnya kalau penyakit itu sudah menaun, ya. Kalau penyakit itu sudah menaun itu kan sulit disembuhkan. Apalagi ini sudah lebih dari 10 tahun. Tapi dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sadar Allah lah yang akan mengabulkan permintaannya. Maka kata Allah, fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya. Fakashafna ma bihi min durrin, maka kami singkap, kami hilangkan mudarat yang ada padanya, musibah yang ada padanya. Wa atainahu ahlahu, dan bahkan kami berikan kepadanya keluarganya. Wa mislahum mahum, dan yang semisal mereka bersama mereka. Akhirnya yang tadinya dia tidak punya keluarga, meninggal dunia, tinggal istrinya saja, Allah berikan lagi keluarga, dia pun punya anak lagi. Bahkan Allah berikan 2 kali lipatnya. Ya, ini Nabi Ayyub. Ya mungkin kalau orang mengalami keadaan seperti dia sudah tidak ada harapan. Tapi ternyata Allah kabulkan doanya. Berarti karena dia mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya doanya tidak cuma sekali dia, berkali-kali, kapan ada waktu, kapan ada kesempatan memohon kepada Allah. Karena kadang orang itu merasa sudah berdoa nggak dikabulkan, atau mungkin sudah ada usaha sekali, 2 kali, 3 kali, kadang orang sudah putus asa. Padahal harus berkali-kali dan terus berusaha dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berputus asa. Kalau putus asa ya sudah, ana inda dzanni abdi bi, kata Allah, aku bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia sudah merasa tidak dikabulkan, ya sudah, itulah yang Allah berikan sebagaimana prasangka dia kepada Allah. Tapi orang itu harus bersikap optimis, kemudian sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuknya kesembuhan dari penyakit yang orang mungkin sudah putus asa mengharapkan kesembuhan. Serta contoh yang ketiga masih dari surat Al-Anbiya, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Allah berfirman, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alaihi fanada fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham.
Wa Dzannun dan Dzunnun yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Idz dzahaba mughadiban ketika dia pergi dalam keadaan marah, dia tinggalkan kaumnya. Fadanna allan naqdir alaih, lalu dia mengira bahwa kami tidak mampu untuk mencapai dirinya atau untuk memberikan ujian kepadanya. Fanada fid dzulumat, lalu ketika dia mendapatkan ujian dari Allah berada di dalam perut ikan, yang mungkin kalau keadaannya seperti itu, orang kalau termakan oleh ikan masuk ke dalam perut ikan kemungkinan besar mati. Tapi di dalam perut ikan, di dalam gelapnya perut, di dasar laut lagi, berarti kegelapan, 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya dasar lautan, dan gelapnya malam. Dia menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala fi dzulumat, di kegelapan-kegelapan, karena tadi kegelapnya itu bukan cuma 1 2. Dia memohon alla ilaha illa anta subhanak, la ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin, sungguhnya aku dahulu termasuk orang-orang yang zalim. Maka apa yang terjadi? Fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya. Wa najjainahu minal gham, dan kami selamatkan dia dari kesusahan. Kami selamatkan, kata Allah, dia dari kesusahan karena kondisinya jelas sangat susah, sulit. Tapi ternyata Allah masih berikan keselamatan kepadanya ketika dia masih mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harusnya menjadi contoh bagi kita. 3 orang nabi dan rasul ini yang semuanya dalam kondisi yang mereka putus asa. Atau manusia sekarang kalau mengalaminya tentu semuanya akan putus asa. Baik keadaan seperti Nabi Zakaria, kondisinya sudah tua, istrinya sudah mandul. Kemudian keadaan Nabi Ayub yang penyakitnya sudah lama dan sulit ditemukan obatnya, serta Nabi Yunus yang dia berada dalam perut ikan. Semuanya ini keadaan yang orang sekali lagi kalau merasakannya dia pasti putus asa. Tapi mereka tunjukkan kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Allah itu maha mendengar doa, dan Allah juga maha mengabulkan doa kita. Maka jangan lupa kita itu senantiasa memohon kepadanya. Apapun yang kita hadapi, kesulitan apapun yang kita rasakan, amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafal al-ardi a ilahum ma'allah. Apakah ada orang yang bisa mengabulkan orang yang dalam kesulitan dan juga menjadikan kalian manusia atau khalifah di muka bumi ini? Apakah ada sesembahan selain Allah? Tentunya tidak. Tapi Allah lah yang maha mengabulkan keinginan hambanya. Kemudian tadi fadilah yang keempat, yaitu ad-du'a min abwabir rizki. Sedikit lagi. Fadilah yang kelima, bahwa ad-du'a wasilatun likibarin nufus wa 'uluwil himmah. Bahwa berdoa itu merupakan wasilah, sarana untuk membesarkan hati dan untuk memberikan semangat orang memiliki cita-cita. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan kullama qawiya tama'ul 'abdi fi fadlillahi wa rahmatihi liqada'i hajatihi wa daf'i daruratihi qawiyat ubudiyyatuhu lahu wa hurriyatuhu mimma siwah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika harapan seorang hamba akan karunia Allah itu menjadi kuat, kalau harapan hamba akan karunia Allah dan rahmatnya
untuk mencukupi kebutuhannya dan juga untuk menghilangkan mudarat dari dirinya itu menjadi kuat, harapannya kuatlah. Qawiyat ubudiyatuhu lahu, maka akan semakin kuat pula penghambaan dirinya kepada Allah dan merasa dia bebas merdeka dari selain Allah. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi hatinya besar, kenapa? Memohonnya itu bukan kepada selain Allah. Beda kalau dia memohon kepada selain Allah. Katakanlah ini contoh, orang pergi ke dukun. Kalau dirinya mengandalkan kepada dukun, katakanlah dia ingin menjadi orang kaya, tanya ke dukun. Dukunnya aja nggak kaya, dukunnya aja miskin, kan seperti itu. Berarti kalau dia sekarang harapannya kepada Allah itu sangat kuat akan karunia-Nya, supaya Allah bisa melapangkan kesulitan-kesulitannya atau mencukupi kebutuhannya. Semakin kuat, maka nanti penghambaan diri kepadanya semakin kuat pula, dan dia merasa bebas merdeka dari selain Allah, dari makhluk, akan semakin kuat pula. Fakama anna tab'uhu fil makhluqi yujibu ubudiyatuhu lahu faya'suhu minhu yujibu ghinan qalbihi anhu. Maka ketika seorang hamba itu tamaknya atau harapannya pada makhluk, ketika seorang hamba atau manusia dia mengharapkan dari seorang makhluk atau sesama hamba, yang ketika orang mengharapkan itu kan dia akan mau menghambakan diri kepadanya, melayaninya, kan seperti itu. Saya contohkan begini, seorang kuli, mengapa dia mau menjadi pembantu, pelayan, pesuruh majikannya? Karena ada sesuatu yang diinginkan, mengharapkan dari majikannya, dari bosnya tersebut. Mungkin berupa upah atau mungkin berupa apa sajalah yang dia harapkan. Ketika dia mengharapkan kepada makhluk, tapi ketika dia sekarang tidak membutuhkan makhluk, maka hatinya pun tidak akan butuh kepadanya, dan ketergantungannya kalau dia diarahkan kepada Allah akan kepada Allah pula. Sehingga besar hatinya kalau dia berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketergantungan kepada makhluknya melemah. Bahkan mungkin dia tidak bergantung pada makhluk sama sekali, dan ini berarti dia mendapatkan kebebasan dalam hidupnya karena hanya bergantung kepada Khaliknya. Serta yang terakhir, yang keenam dari fadailud doa, keutamaan berdoa, yaitu bahwa ad-du'a'u salamatun minal ajiz. Berdoa itu menjadi keselamatan dari sifat lemah. Artinya kalau orang berdoa, dia akan selamat dari kelemahan atau ketidakmampuan. Perhatikan sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'jazun nasi man ajuza 'anid du'a wa abkhalun nasi man bakhila bis salam. Kata Nabi, a'jazun nas, manusia yang paling lemah, yaitu orang yang lemah untuk berdoa. Jadi ini dikatakan manusia yang paling lemah, yaitu orang yang lemah ketika dia tidak mau berdoa. Lemah, mau berdoa saja dia merasa nggak butuh. Justru orang ini adalah a'jazun nas, manusia yang paling lemah ketika dia itu tidak mau berdoa. Dan juga wa abkhalun nas, manusia yang paling bakhil, man bakhila bis salam, orang yang bakhil untuk mengucapkan salam. Ini manusia yang paling bakhil, mengucapkan salam saja nggak mau, padahal nggak keluar tenaga yang banyak, bahkan cuma sekedar nafas yang keluar, sama seperti ketika dia mengeluarkan nafas setiap saatnya, kan sama. Ternyata orang ini nggak mau. Kalau yang dengan cuma nafas saja nggak mau, apalagi harta yang banyak, maka tentunya lebih bakhil lagi.
Ya, ini sebagai contoh dan ini hadis Nabi SAW. Tapi kalimat yang pertama yang perlu kita renungi di sini, manusia yang paling lemah yaitu orang yang lemah untuk berdoa. Karena memang sekarang orang tidak mau berdoa, kepada siapa dia mau bergantung. Misalnya orang sakit, dia bergantungnya kepada obat. Obatnya ya kadang cocok, kadang tidak cocok. Kalau tidak cocok, kepada siapa lagi? Dia akan mungkin bergantung kepada dokter, atau dia bergantung kepada orang lah yang jelas, kepada makhluk. Makhluk nggak bisa memberikan apa-apa, maka dia pun bertambah lemah. Sama seperti ketika Nabi SAW itu melihat seorang yang memakai gelang dari sufar, dari kuningan. Nabi bertanya, mahadihi, laki-laki pakai gelang dari sufar, kuningan atau tembaga. Hukum asalnya boleh orang pakai gelang dari kuningan karena bukan emas. Cuma Nabi bertanya, mahadihi, ini gelang untuk apa? Karena aneh mungkin ya. Ketika dia ditanya, ternyata dia menjawab minal wahinah, untuk menolak penyakit atau untuk menolak sakit. Apa kata Nabi? Beliau mengatakan kepada laki-laki tersebut, inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahanan. Lepas gelang itu, karena gelang itu tidak menambahmu kecuali kelemahan. Wa innaka law mitta ma aflahta abadan. Dan kalau kamu mati, kamu tidak akan beruntung selamanya. Maka orang ini pun melepasnya. Ya. Karena diperintahkan oleh Nabi SAW. Dan memang orang yang memakai gelang, dia mengandalkan pada jimatnya ini tadi, karena untuk menolak penyakit, dia tambah lemah. Karena bersandar kepada gelangnya. Gelangnya itu manfaatnya apa? Kalau obat diminum, mungkin Allah berikan itu menjadi sebab. Walaupun kita juga tidak boleh mengandalkan diri kita ketika kita sakit, mengandalkan kepada obat semata. Tapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini gelang untuk menolak penyakit, secara akal nggak ketemu, apalagi secara agama jelas itu perbuatan syirik. Makanya Nabi SAW, kalau kamu tidak melepasnya, kamu akan bertambah lemah. Ini justru akan menambah kelemahan. Lepas, kata Nabi SAW, karena dia akan bertambah lemah. Karena dia mungkin tidak akan mencari obat, mengandalkan pada gelangnya. Fisiknya tambah lemah. Dan yang terpenting lemah imannya. Ya, dan ini yang terpenting. Karena lemah imannya, dia tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi dikatakan a'jazun nasi man ajuza 'anid du'a. Manusia yang paling lemah yaitu manusia yang lemah untuk berdoa. Dia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.